Mami itu apa namanya itu DD apa namanya DD itu namanya berpanas-panas di halaman itu apa tuh namanya? Ini apa dijemur gitu ya? Oh, itu vitamin D, iya vitamin D. Tapi bukan vitamin D3. Bukan. Lain. Nanti jadi kepisahnya tuh lain Bu. Jadi vitamin D tuh banyak, ada vitamin D3, D. Gitu ya. Iya. Jadi karena kita butuh yang spesifik D3. Jadi makanya itu bisa diganti dengan apa? Itu biasanya suplemen sih Bu. Karena kalau misalkan makanan itu biasanya dikit itu banget. Untuk apa? Itu buat bantu tulang juga Bu. Oh iya. Karena dia bantu, dia membantu bisa kalsium juga. Untuk dibeli di apotek bisa untuk obat ya. Oh itu dibutuhkan ya untuk? Dibutuhkan Bu. Untuk penguatan tulang. Iya benar. Mungkin dari tadi yang saya sudah sampaikan mungkin Ibu ada ngerasa aduh susah nih Mbak kalau misalkan yang saran Mbak yang ini gitu. Mungkin ada kesusahan tersebut kayak itu menghindari gorengan atau menghindari santannya gitu. Untuk mendapatkan itu loh yang protein yang dari laut itu namanya ikan kembung. Itu ya ikan kembung. Nah itu susah juga untuk mencarinya. Kebanyakan kan itu ikan yang dijual di warung-warung itu ikan besek itu loh namanya apa itu ikan itu bisa nggak itu masuk nggak untuk protein tadi ya? Iya. Sebenarnya hampir setiap ikan tuh punya proteinnya kok Bu. Cuman memang ikan kembung itu proteinnya cukup banyak dan dia bagus juga untuk yang asam urat. Protein hewani ya. Protein hewani benar. Jadi sebenarnya bisa diganti dengan misalkan putih telur itu bisa. Bisa banget Ibu. Cuman mungkin Ibu harus menghindari yang kuningnya berarti ya Bu ya, karena kolesterol. Itu protein itu butuh itu yang berasal dari hewan. Ya, misalkan telur putihan, terus daging ayam. Terus itu ikan kembung tadi kalau nggak ada ya bisa diganti dengan ikan itu yang di warung itu ya. Bisa. Misalnya kalau bandeng gimana nih? Bandeng ada nggak? Bandeng kan termasuk lagut ya Bu ya bandeng ya? Ketawar ya? Bandeng atau Ibu gampang untuk dapat bandeng? Ada. Di warung itu pasti ada bandeng. Tetapi kebanyakan itu ya ikan yang di besek-besek itu. Mungkin yang besek itu aman sih protein ya, terus protein dari hewani, terus protein yang itu semisal tahu tempe itu protein apa itu? Nah kalau itu untuk apa? Itu protein juga Bu. Jadi protein itu ada dua, ada hewani sama nabati. Oh ya. Nah nabatinya itu dari tumbuh-tumbuhan kayak tadi tahu, tempe gitu. Iya. Nah, itu untuk penguatan tulang tadi. Kalau protein, jadi sebenarnya gini Bu, di dalam satu menu makanan itu kita harus ada karbohidrat, harus ada protein. Nah protein itu juga harus ada dua sebenarnya Bu, protein hewani sama nabati gitu. Jadi kayak saling melengkapi keduanya gitu. Terus nanti ada sayuran juga, karena sayuran sumber vitamin sama mineralnya. Terus nanti ditambahin sama buah-buahan gitu. Nah itu untuk melengkapi sempurnanya makanan untuk yang dibutuhkan badan atau tubuh gitu. Untuk kita sehat, kuat. Nah mungkin untuk lebih jelasnya saya ada ini Bu. Jadi ada lembar yang bisa mungkin membantu Ibu juga buat Ibu ya. Jadi di sini ini ada panduan untuk gizi lansia. Jadi memang penyakit-penyakit yang biasanya muncul kayak penyakit paru, terus kayak jantung karena kaitannya sama kolesterol tadi, gitu. Terus ada hipertensi tadi, Ibu tadi punya. Terus ada osteoporosis juga karena tulangnya juga sudah mulai mengeropos, iya benar. Terus ada osteoartritis tadi sama diabetes. Nah kalau osteoartritis itu biasanya peradangan di tulang Bu. Kalau diabetes baru yang penyakit gula tadi biasanya.
Nah, terus untuk lansia sendiri itu asupan gizinya di bagian energinya biasanya kalau perempuan itu lebih sedikit dibanding laki-laki sebenarnya Bu. Itu sekitar 1.600 kilokalori. Untuk proteinnya sekitar 56 gram. Nah, 56 gram itu setara kayak satu ini Bu, misalkan tempe ya, satu balok yang Satu potong. satu balok yang sedang. Nah, itu kalau 56 gram hanya di nabati aja, tapi karena kita pengen ada hewani juga, jadi itu bisa di sedikit ya, sedikit juga, dikurangi, terus ditambah yang lainnya. benar. Terus ada lemak juga, lemaknya 50. Lemak itu apa? Nah, lemak itu Dari kayak mana? dari sebenarnya hampir semua makan tuh ada lemaknya. Ada Bu. lemaknya. Jadi memang harus hati-hati, apalagi minyak. Kalau Minyak kalau kan kebanyakan, sumber lemak banget. padahal satu hari satu makan itu ya membutuhkan 50 gram. Itu Itu sebenarnya satu hari. satu hari. Satu benar. hari cuma sedikit banget Iya, ya. dikit banget Bu. Makanya emang harus hati-hati banget, Kak. Apalagi Bu punya kolesterol juga kan ya Bu ya. Jadi lemak itu dia banyak banget jenisnya, ada lemak jenuh, tidak jenuh, gitu. Nah, yang direkomendasiin buat ibu sebenarnya lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuhnya kayak minyak yang, tapi bukan minyak kelapa sawit, ada minyak-minyak yang lain gitu. Terus juga tadi ada serat. Nah, serat buat ngebantu biar ibunya nggak sembelit gitu, biar nggak kesusahan buat buang air besarnya. Itu apa itu? Nah, serat itu biasanya di buah-buahan, Bu. Buah-buahan, sayuran itu kayak akan serat-serat gitu. Terus cairan tadi ya Bu ya, cairan itu biasanya sekitarnya kita minimal 6 gelas lah Bu. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada lagi tentang, nah ini ada rekomendasi menu mungkin Bu. Jadi buat menu pagi mungkin ibu bisa nasi putih, terus ada telur rebus, nanti ada tumis labu siam. Kalau ibu suka labu siam, ibu suka dan mungkin gampang. Bisa, banyak juga. Untuk lalapan juga bisa. Itu terus sama sambal tomat, enak. Boleh tuh Bu, bisa. Terus jangan lupa ada buahnya juga, itu bisa apel gitu. Terus nah biasanya apalagi untuk lansia itu direkomendasinya 3 kali waktu makan, 3 waktu pagi, siang sama sore yang makan besarnya. Terus nanti ada selingannya Bu, kayak cemilannya. Cemilannya itu di waktu makan pagi ke makan siang, di antara kedua jam itu biasanya jam 9 pagi biasanya atau jam 10 pagi. Terus nanti selingan sore itu dari makan siang ke makan sore gitu. Cemilannya apa? Cemilannya bisa yang gampang-gampang aja Bu, kayak susu. Kalau ibu kan tadi nggak suka susu ya, berarti mungkin bisa diganti buah aja. Gitu, buah pepaya yang Bisa. paling gampang itu di desa di kampung banyak yang nanam itu. Nah itu bisa tuh Bu. Terus atau mungkin bubur kacang hijau, tapi karena ibu tadi punya asam urat sebenarnya harus dihindari. juga. Benar. Terus mungkin makan siangnya di sini ada nasi putih, terus ada ayam. Ayamnya jangan lupa jangan pakai kulit. Dan dihindari yang digoreng, bisa mungkin diganti sama dipanggang atau dibakar aja. Produk dibacem itu juga. Bisa benar. Terus ada sayur sop, terus nanti habis itu pir. Ibu suka pir mungkin? Pir ya. Bisa. Suka. Gitu. Terus ada makan malam juga, makan malamnya nasi putih juga sama, terus ada tahunya atau tempe dibacem. Terus ada capcaynya isinya brokoli, wortel gitu. Sama semangka. Buah. Nah yang harus dihindari nih Bu, kira-kira ada gorengan. Sebenarnya minuman manis kayak teh manis, terus kopi manis. Aku gitu. juga sering ngeteh, tapi 1 kali saja pagi hari itu manis juga, tapi nggak terlalu manis juga. Sekarang saya sudah mulai minum air putih itu. Nah itu benar Bu, karena Air putih itu sering. karena kalau teh itu sebenarnya kan kita butuh zat besi ya Bu ya, zat besi. Nah zat besi itu bisa ditekan atau kayak disingkirin sama kandungan yang ada di teh Bu. Jadi sebenarnya kalau mau minum teh dihindari di waktu ibu lagi makan besar.
Oh gitu. Jadi jangan Misalkan, didampingi sama teh gitu. sarapan pagi nasi, misalkan nasi, terus minumnya teh itu Nah itu dihindari. iya benar. Jadi kalau Iya, mau iya. mungkin tehnya di waktu selingan, tapi sekali aja juga Iya, iya. gitu. Terus kayak teh atau kopi yang terlalu kental juga dihindari. Terus yang direkomendasiin itu tentunya makanan yang beragam gitu. Jadi ibu juga nggak yang bosan, terus bisa dapat nutrisinya yang lain-lain juga lengkap gitu. Terus buah dan sayur jangan lupa sama air minum buat tetap hidrasi gitu. Nah terus sebenarnya untuk aktivitas fisik sendiri, aktivitas fisik buat lansia itu nggak perlu yang harus berat-berat. Yang penting ibu ada mungkin gerak jalan kaki aja, jalan kaki sebentar gitu. Terus tentunya menerapkan pola makan yang sehat. Nyapu bisa benar. Terus abis itu kalau ada pemeriksaan kesehatan rutin mungkin ibu juga bisa ikut biar bisa dipantau. Terus jangan lupa istirahat cukup juga gitu. Sama ibu bisa tetap ngelakuin hobi kayak biasa. Ngelakuin ibu mungkin ada hobi tertentu atau kesukaan tertentu? Ya nggak ada, cuma kalau pagi hari itu ya sering jalan kaki. Jalan kaki cuma berapa, paling mondar-mandir berapa kali, 3 kali itu sudah. Nah tapi mungkin diingatin ibu jangan terlalu memforsir tubuh juga, karena nanti itu ada kaitannya juga sama asam urat bu. Nah, jadi ada penelitian yang dia meneliti tentang, jadi kalau misalkan ibu terlalu aktivitasnya berat, nanti dia asam bisa uratnya juga tinggi. Asam uratnya tinggi karena ginjalnya ini dia kan perlu bekerja ya bu, apalagi ibu aktivitasnya cukup berat misal, nanti ginjalnya harus kerja juga, tapi karena dia sudah mulai turun fungsinya, akhirnya jadi asam urat itu bukan hanya disebabkan karena makanan, benar, ada juga faktor-faktor yang lain. juga karena tenaganya terlalu berat juga bisa menimbulkan asam urat juga ya. Gitu. Emang sebenarnya semua penyakit itu banyak banget bu penyebabnya gitu. Jadi bukan berarti ibu nggak boleh aktivitas, boleh bu, tapi tetap harus tahu keadaan tubuh. Kalau sudah mulai udah capek, boleh istirahat dulu gitu. Sebenarnya niatan hati aku mau melakukan ini, tapi karena tenaga ya sudah nggak kuat, ya udah ya segini aja. Nah itu udah tahu dia sendiri nggak mau tuh, bagus banget bu. Ya. Mungkin dari saya sekian. Mungkin ibu bisa apa yang ibu dapat bisa mungkin diulangi lagi gitu, biar kita berarti ibu udah nangkap bagian ini gitu. Apa ya, mengurangi aktivitas semampunya saja yang akan menimbulkan itu asam urat juga. Karena asam urat bukan hanya dari faktor makanan, tapi juga itu dari tenaga yang terlalu berat juga bisa menimbulkan asam urat. Terus kemudian makanan harus dijaga, minumnya air putih yang cukup, terus makannya sebisa pakai sayur, pakai buah, menghindari santan-santanan, dan menghindari kacang-kacangan. Nah, terus proteinnya bisa dari protein hewani, dari ayam atau daging, bisa nggak? Daging merah. Tapi daging merah itu harus dikurangi sedikit. Iya. Dan asam uratnya. Jadi lebih baik mungkin terus yang kemudian itu protein dari hewani tadi udah, dari ayam, terus dari apa itu laut itu, tapi jarang itu. Terus makanannya nasi putih ya secukup lah, cukup. Terus bisa ditambah dengan cemilan, apa saja cemilan yang tidak menimbulkan penyakit tadi ya. Misalkan cemilannya apa? Ya buah tadi. Cemilannya. Itu buah udah kaya akan nutrisi pokoknya. Iya. Terus sayurannya yang harus dihindari misalkan bayam, itu bayam udah. Tinggi purin. Purin. Udah. Berarti ibu ada pertanyaan lagi mungkin? Apa ya?
tadi udah toh daging Daging merah. sapi itu harus dihindari Benar. sedikit aja, walaupun berupa misalkan apa sudah diganti, sudah diperbaiki